Horas, Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kita sekarang membahas bagaimana seorang pemimpin itu harusnya konsisten ya, konsisten dengan antara perkataan dan tindakan, antara ucapan dengan implementasi. Disinilah harusnya Indonesia belajar dalam memilih pemimpin ya. Indonesia belajar bahwa pemimpin itu dinilai dari kesesuaian antara ucapan dengan wujud nyata dari ucapan tersebut. Jadi kalau sudah inkonsisten, ya hasilnya seperti inilah negara kita ya. Nah, Joko Widodo ini terkenal dengan inkonsistensi ya, dari ucapan dengan perkataan dan implementasinya ya. Orang sering mengatakan sen kiri belok kanan. Ya, jadi inilah yang harus pemimpin yang harus kita hindari di masa depan. Kita harus belajar bahwa kita harus memilih pemimpin yang konsisten gitu ya, ucapannya dengan tindakannya ya. Terkait dengan inilah ya kita rangkum Joko Widodo ini. Pada saat dia wali kota Solo, dia membawa mobil SMK itu ya dari Solo ke Jakarta, seolah-olah kita diberi kesan bahwa dia akan menjadi presiden yang akan menjadikan mobil SMK ini menjadi mobil nasional kebanggaan Indonesia. Tetapi jauh panggang dari api ya, sampai dia 10 tahun selesai jadi presiden, malah ini seperti mobil yang susah sekali kita temui di jalan raya, seperti mobil gaib gitu ya. Padahal seperti kita lihat di sini sudah ada Bima 1.3, 1.2 ini ya, ternyata mirip sekali dengan mobil SMK ini dengan mobil Chang'an Star Truck ya, buatan Cina. Ya inilah ya, kalau diimpor begitu saja dari built-in ya siapapun bisa, tinggal ganti logo. Inilah yang kita sesalkan dari Joko Widodo ini sebagai pemimpin. Dan ketika dia jadi presiden seolah-olah tidak ada kaitannya dengan dia itu, SMK itu ya. Jadi setelah selesai dijadikan bahan kampanye, dia menganggap dia bukan bagian dari SMK itu lagi ya. Ini juga begitu juga dengan SMK versi listrik ya, SMK Neta U. Ternyata mirip sekali dengan Horizon Auto ya, dari Cina juga ini dia ya. Dan sepertinya ya built-in gitu, tinggal ganti ini ya, ganti logo, selesai masalah ya. Jadi kita sangat menyesalkan ya pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Makanya kita ingatkan kepada Prabowo Subianto atau pemimpin-pemimpin yang akan nyapres ya, atau nyawapres tahun 2029, kalian harus konsisten antara ucapan dan tindakan. Kalau tidak, ini zaman digital, kalian akan terus dibully sepanjang hidup kalian. Ya, apalagi itu menjadi bahan kampanye utama kalian. Ya, misalnya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini ya menjanjikan akan menyediakan lapangan pekerjaan 11 juta atau 19 juta itulah ya. Bagaimana kalian mewujud nyatakan ini selama 5 tahun ini gitu loh. Jadi jangan nanti ketika udah hampir selesai atau udah selesai, malah ketika ditanya seolah-olah mengdisown gitu ya, bukan saya, itu begini begitu, banyak alasan gitu. Itu kan bukan tipikal pemimpin ya. Inilah yang salah di republik ini. Kita harus memilih pemimpin yang terbaik. Jangan karena bansos, jangan karena pencitraan, jangan karena beras, duit cuma 100-200 ribu, tapi kita menanggungnya sampai ya nggak tahu berapa lama ya, karena salahnya kita memilih pemimpin ini. Nah di sini kita putarkan dulu ya inkonsistensi tindakan dengan ucapan dari Joko Widodo terkait SMK yang katanya sudah pesanan 6.000 unit. Bahkan kalau memesan saat itu perlu 2-3 tahun. Coba kita putarnya. Saya kira
Tergantung dua ya. Nanti kalau masuk ke pasar harganya bagus, harganya murah, dan kualitasnya baik, hanya itu aja. Kompetisinya ada di situ. Kalau kompetisi ini kita bisa masuk dan bisa kita produksi, saya kira nggak ada masalah. Kita mungkin tidak usah diberi fasilitas apa-apa, nggak perlu. Biar kompetisi di pasar saja. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massal tentu saja ada rekalkulasi lagi. Ya. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitas setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, tunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil. Presiden mau buat pabrik sendiri, bikin mobil SMK sendiri, yang bener aja. Kamu itu gimana? Gimana? Tanggapan? Lo itu urusan orang industri, urusan saya, urusan apa dengan produksi SMK itu? Gak ada urusan, gak ada. Mobil SMK. Mobil SMK ini tipuan. Tidak ada manfaatnya bagi rakyat, hanya manfaat bagi orang yang membawanya sebagai kampanye. Saya tidak mau orang yang begini, yang menipu rakyat atas nama rakyat dengan segala macam cara. Ternyata ini nggak ada gunanya buat rakyat, dan sekarang itu terbukti. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini pabrik dan gedung sarana prasarana produksi PT Solo Manufaktur Kreasi PT SMK pada siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Tugas pemerintahnya itu setelah jadi ya diserahkan pada industri, mau diproduksi atau tidak produksi ya bukan urusan kita lagi. Masa presiden mau buat pabrik sendiri, bikin mobil SMK sendiri, yang bener aja. Kamu itu gimana? Gimana? Tanggapan? Lo itu urusan orang industri, urusan saya, urusan apa dengan produksi SMK itu? Gak ada urusan pemerintah, itu dikerjakan penuh oleh industri, dikerjakan penuh oleh swasta. Pemerintah nggak ikut campur di situ. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitas setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, tunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Itulah ya, bahwa inkonsistensi sebelum jadi presiden menjadi bahan kampanye, dan ingat menggunakan subjek dalam kami pegang, kita, kami. Jadi setelah jadi presiden urusannya apa dengan saya produksi SMK, ya kan? Sebagai presiden kan banyak yang bisa Anda lakukan, harusnya bisa memberikan insentif pajak lah, bisa ini itu, memberikan pinjaman 0% lah, segala macam dengan kekuasaan Anda sebagai presiden saat itu untuk mewujudkan kampanye Anda, janji Anda gitu loh. Tetapi setelah jadi presiden, mana? Bukan urusan saya, pemerintah itu kan itu urusan industri. Nah inilah ya, kita sebaiknya stop memilih pemimpin seperti ini gitu. Karena ketika ditagih banyak alasan. Nah, Prabowo Subianto ini zaman digital ya. Ketika Anda sudah selesai, disitulah rakyat akan berteriak. Ya mungkin ketika Anda presiden sekarang rakyat takut, ITE lah, pasal 5, pasal 6 dan lainnya Anda punya polisi, TNI yang bisa Anda perintah kapanpun. Tetapi sesungguhnya ya, siapa diri Anda ya ketika Anda selesai menjabat seperti Joko Widodo saat ini gitu loh. Ya dibully karena apa? Inkonsistensi, belum lagi tentang dinasti
Ya, anaknya jadi wapres, mantunya jadi gubernur sekarang, sebelumnya jadi wali kota. Ya, sebelumnya dia katakan anak saya nggak minat untuk politik. Sekarang hasilnya berbeda. Begitu juga dengan bansos. Ya, dulu dia bilang saya waktu sebelum terpilih jadi presiden anti bansos. Begitu juga dengan hutang. Ya, obligasi itu apa toh? Hutang. Untuk apa hutang? Silpa kita 6-7 triliun. Padahal pada saat dia menjabat jadi presiden, ribuan triliun ya, menumpuk sampai 8.400 sekian triliun. Nah, itulah inkonsistensi seperti ini. Dan ketika dia ditanya sekarang, ya tentu ya para buzzernya ya tetap gitu ya, para pemujanya. Ya, untuk apa kita mengkultuskan individu seorang Joko Widodo? Yang kita pentingkan kan keberlanjutan negara ini agar 2030 tidak punah, extinct negara ini seperti prediksi Prabowo Subianto. Ya tentu akan punah jika presidennya inkonsisten gitu loh. Makanya kita jangan mengkultuskan orang. Yang kita kultuskan ya keberadaan negara ini gitu loh. Eksistensi negara ini ya. Eksistensi atau negara ini akan punah, extinct jika pemimpinnya ya tidak konsisten seperti ini ya. Ini yang paling berbahaya. Paling berbahaya dan didukung pula dan dipuja-puji. Ya jelas ya, orang kalau dipuja-puji lihatlah Hitler. Dipuja-puji jadi otoriter. Jadi hancur. Mungkin bagus sebelumnya Joko Widodo ini, tetapi karena pujian dan pujian dan pujian membuat dia gelap mata. Akhirnya dia tidak sadar pada dirinya sendiri ya. Akibat pujian-pujian dan pujian dari mereka-mereka yang selalu menganggap Jokowi tidak pernah salah. Dia manusia setengah dewa lah, dewa penuh lah, segala macam ya. Padahal dia tetap manusia yang perlu diingatkan, sama seperti Prabowo Subianto saat ini ya. Biasanya kan kalau kekuasaan itu membuat orang buta. Nah, itu yang perlu diingatkan. Makanya perlu ada oposisi, ada partai yang mengingatkan, bukan yang rombongan besar ya, seperti alat stempel aja bagi ini DPR itu. Inilah salahnya kita berdemokrasi. Akhirnya nggak ada lah check and balance dari Dewan Perwakilan Rakyat. Akhirnya yang ada puja-puji, puja-puji, puja-puji. Bahkan sampai sekarang pun kita tidak pernah mendengar cerita ya DPR berani memanggil seorang presiden. Nah, inilah kenapa kita mengkultuskan presiden yang biasa saja ya. Hanya karena dia menjabat saat ini dipuja-puji setinggi langit sampai Dewan Perwakilan Rakyat pun tidak berani ya beradu argumen memanggil presiden itu sendiri. Padahal di negara demokrasi maju seperti Inggris, Korsel, Jepang ya dipanggil biasa aja karena ya memang dia sekarang pelayan rakyat, digaji rakyat, ya biasa aja kita memandangnya. Nggak usah dielulukan seolah-olah dia manusia setengah dewa atau manusia dewa bahkan dikutuskan seperti Tuhan ya. Itu nggak penting, itu justru menjerumuskan bagi presiden yang sedang menjabat gitu ya. Oke, ini terkait SMK kita bacakan dulu ya inkonsistensinya ini dari Detik ini ya. Oke, lanjut. Dari Detik dirilis Selasa 10 Februari 2015. Jokowi berkata, kalau bicara mobil nasional, tentu saja SMK. Dalam kunjungan kenegaraannya ke Malaysia pada Jumat 6 Februari lalu 2015, Presiden Joko Widodo menghadiri acara MOU antara perusahaan otomotif Malaysia Proton Holdings BHD dengan perusahaan swasta asal Indonesia PT Adi Perkasa Citra Lestari milik Hendro Priyono. Banyak yang beranggapan Jokowi akan mengembangkan rencana mobil nasional menggunakan mobil Proton. Saat ditanya, Presiden Jokowi membantah soal tudingan itu. Dia mengatakan, jika bicara mobil nasional, tentu saja pemerintah Indonesia akan mengembangkan SMK. Kalau bicara mobil nasional, tentu saja saya akan berbicara SMK. Kalau mau bicara mobil nasional. Ujar Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa,
10 Februari 2015 dini hari. Nah, itulah ya, 2015 setahun dia setelah tahun pertama dia bertugas sebagai presiden, dia masih mengatakan bahwa SMK akan dibuat menjadi mobil nasional ya. Tetapi bergulirnya waktu sampai 10 tahun dia jadi presiden, ya ini cuma bualan saja ya. Lanjut. Dia menegaskan apa yang terjadi di Malaysia pada pekan lalu itu adalah murni bisnis pihak swasta. Artinya yang tadi Proton itu B2B. Apa perlu saya jelasin? B2B itu apa? Kata Jokowi sambil tertawa. Jokowi juga mengatakan sejauh ini belum ada rencana untuk lebih fokus mengembangkan mobil nasional. Namun, dia juga menegaskan jika itu terjadi tentu saja prinsipnya harus asli dalam negeri. Belum berpikir sejauh ini pengembangan mobil nasional. Tetapi yang jelas, kalau namanya mobil nasional, itu brand. Dan prinsipnya itu Indonesia, katanya. Kalau saya misalnya menengok sebuah industri, sebuah manufaktur di negara lain, tentu adalah hal yang sangat wajar, tambah Jokowi. Nah inilah kan sudah sangat berbeda ya. Ketika dia diundang di Kompas TV, dia menggunakan subjek kami, kita, seolah-olah dia sangat concern sekali dengan SMK ini. SMK ini akan dijadikan besar, menjadi kebanggaan nasional, mobil nasional seperti Proton di Malaysia, ya. Vietnam itu apa mobilnya itu, ya, juga udah jadi kebanggaan ya. Ya seperti tetangga kita lah Proton. Jadi itu barang gitu loh, tanpa harus keluar-keluar jadi bahan kampanye, jadi itu barang, dan kita iri gitu loh. Jadi kita saat itu terbawa arus emosi kebanggaan. Inilah presiden yang akan menjadikan SMK menjadi ikon nasional ya, ikon kebanggaan Indonesia. Tapi ternyata cuma bullshit ya, sampai dia selesai ya cuma bullshit. Ya mungkin ketika dia sudah selesai jadi presiden saat ini di Solo, ketika ditanya juga mungkin tentang SMK, ya pasti tentu dia konsisten dalam hal disown ya. Mengabaikan itu bukan saya, itu bukan urusan saya, itu kan industri bla bla bla. Tetapi ketika di Kompas TV, dia menggunakan subjek seolah-olah kami, kita, ya seringkali ya menginkludkan dirinya itu, bahwa dia ya terlibat dalam membesarkan SMK itu ya. Ternyata semua itu adalah penipuan dan kebohongan ya. Makanya kita, negara sebesar ini, jangan lagi mau memilih pemimpin yang kelihatannya sederhana, kelihatannya omongannya halus, sopan, santun, tetapi kita harus menilai lebih kepada konsistensi, track record dia antara omongan, ya statement dengan apa dia implementasi dari omongan itu, perkataan itu ya. Ternyata ya Indonesia ini 10 tahun ya dipimpin oleh orang yang tidak konsisten antara apa yang dibicarakan dengan apa yang dilakukannya. Oke, lanjut dari CNN nih. Iya, Sabtu tanggal 11 Februari 2023, CNN Indonesia dengan tajuk Banjir Kontroversi SMK seputar Jokowi dan mobil China. SMK kembali mencuri perhatian publik usai memastikan tampil di Indonesia International Motor Show IIMS 2023. Kabar itu pun memicu perbincangan di tengah masyarakat. Pasalnya, jenama SMK seperti sudah hilang di telan bumi dalam beberapa waktu tahun terakhir. Sabar Budi, juru bicara PT Solo Manufaktur Kreasi SMK, yang dihubungi beberapa waktu lalu menekankan pihaknya akan buka-bukaan di IIMS yang akan digelar 16 hingga 26 Februari 2023. Kami akan menjawab saat pameran. Saya kumpulkan pertanyaannya, kata Sabar. Sambil menunggu pernyataan resmi SMK, CNNindonesia.com bakal mempreteli sejumlah kontroversi SMK, mulai dari kehadirannya sampai saat ini. Program vokasi SMK.
SMK pertama kali terendus melalui program vokasi sekolah yang melibatkan 4 SMK di Jawa Tengah dan 1 SMK di Jawa Timur sebagai perintisnya, yakni SMK Negeri 2 Surakarta, SMK Negeri 5 Surakarta, SMK Warga Surakarta, SMK Muhammadiyah 2 Borobudur Magelang, dan SMK Negeri 1 Singosari Malang. Program ini dibawa kendali Direktorat Pembinaan SMK Bidang Otomotif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pada 2008, SMK mulai mengembangkan Purwarupa SUV Raja Wali dan pada 2010 mulai didirikan PT SMK. Kemudian muncul Raja Wali R2 dan SMK Bima. Saat itu, Joko Widodo yang masih menjabat Wali Kota Solo ikut meluncurkan SMK pada 2012. SMK Raja Wali bahkan sempat digunakan Jokowi sebagai kendaraan dinasnya. Jadi dari sini kan Jokowi itu sebenarnya bukan pencetus ide dari SMK itu ya. Mobil SMK itu adalah di bawah kendali Direktorat Pembinaan SMK ya. Direktorat Pembinaan SMK Bidang Otomotif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan itu dipakai ya, didompleng oleh Joko Widodo sebagai wali kota Solo tersebut dengan ikut meluncurkan SMK. Padahal itu sebenarnya ya di bawah pembinaan Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jadi pintar Jokowi ini ya, ikut meluncurkan seolah-olah dia memang concern. Padahal dan dia sempat membawa itu SMK Raja Wali itu sebagai kendaraan dinasnya dan ke Jakarta. Ya, itulah dia ditayangkan di Kompas TV. Kompas TV dan TV One dan segala macam, dan menggunakan subjek kalimatnya itu ya, kami, kita gitu ya. Seolah-olah idenya dia. Ternyata ini cuma ya itulah ya, karena dia cuma mendompleng ya, setelah jadi presiden ya who cares. Saya kan cuma menjadikan itu bahan kampanye ya. Oke, lanjut. Tak lulus uji emisi. Kementerian Perhubungan menyatakan salah satu mobil SMK Raja Wali 2 tidak lulus uji emisi yang dilaksanakan 27 Februari 2012. Berdasarkan surat keputusan AJ 402/17/6/DPDJ/2012 SMK harus memperbaiki unitnya dan diminta pengujian ulang. Setelah 2 kali dinyatakan lulus, SMK akhirnya dinyatakan lulus uji emisi oleh Balai Termodinamika Motor dan Propulsi BTMP BPPT Serpong pada Agustus 2012 setelah memperbaiki mesin dan program diet sehingga bobot dari 2,4 ton menjadi 1,2 hingga 1,4 ton. Pesanan membludak. Jokowi mengklaim SMK telah menerima lebih dari 6.000 pesanan. Padahal saat itu perusahaan baru bisa memproduksi terbatas 300 hingga 400 unit. Sejumlah pejabat negara menjadi konsumennya, misalnya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, serta mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan. Nah inilah ya, Roy Suryo dan Ignatius Jonan menjadi ikon konsumen, seperti influencer saat itu ya. Ya gimana ya, inilah yang diwawancara itu di TV itu kan, dia pesanan sudah lebih dari 6.000 ya. Terus kemampuan produksinya hanya terbatas. Kalau Anda pesan bisa menunggu 2-3 tahun ya. Hasilnya 0. Bagaimana tanggapan Roy Suryo saat ini ya? Dan Ignatius Jonan. Oke. Pickup Bima mobil perdana SMK. SMK kemudian melakoni debut di Indonesia melalui pickup Bima yang dijual 100 jutaan rupiah. Mobil ini pertama diperkenalkan bareng peresmian pabrik SMK di Boyolali, Jawa Tengah, September 2019. Saat itu SMK hanya menyediakan jenis kendaraan komersial ringan. Terdapat 2 pilihan mesin untuk Bima, yakni 1200 cc dan 1300 cc. Diproduksi di pabrik senilai 600 miliar rupiah. Bima dirakit di fasilitas produksi seluas 12.500 meter persegi dan dibangun di atas lahan 115.000 meter persegi. Di pabrik tersebut terdapat proses produksi seperti perakitan kendaraan,
pengecatan, sampai pengetesan. Nilai investasi yang digelontorkan untuk pabrik tersebut sebesar 600 miliar rupiah. Kapasitas produksi pabrik mencapai 18.000 unit per tahun. Itu berarti 1.500 unit per bulan atau sekitar 50 unit per hari. Jadi di mana ya produksi di pabrik senilai 600 miliar, tetapi kok di jalan, nggak tahu ya di jalanan Jawa gimana. Saya kemarin ke Jakarta juga jarang sekali saya melihat, atau ke Jawa ya. Ini yang produksinya katanya 1.500 unit per bulan. Ya mungkin bisa kalian foto-foto sebagai bukti ini kesesuaian ini ya. Dan oke, lanjutnya. Diduga mobil rebadge asal China. Bima diduga merupakan mobil China bernama Chang'an Star Truck. SMK disebut-sebut hanya merebadge produk pickup yang sudah dipasarkan di China. Namun begitu, pemerintah klaim Bima berbeda dengan tingkat kandungan lokal dalam negeri, TKDN, mencapai 60%. Inilah ya yang saya tunjukkan tadi itu, ya. Bima itu mirip sekali dengan Chang'an Star Truck, tapi diakui pemerintah saat itu bedanya adalah tingkat kandungan lokal dalam negerinya TKDN mencapai 60%, tapi desainnya segala macam sama. Cuma ganti logo aja ya. Oke, lanjut. Bima terjual 300-an unit sejak 2019. SMK Bima diklaim terjual sebanyak 300 unit dan konsumennya dari kalangan pemerintah seperti Kementerian Pertahanan hingga TNI Angkatan Udara. Influencer tak dapat jatah. Influencer otomotif Fitra Eri harus mengurungkan niatnya memiliki SMK. Pasalnya, perusahaan menunda produksi SMK di pabriknya di Boyolali, Jawa Tengah. Mobil listrik SMK. SMK dikabarkan bakal tampil di IMS bulan ini. Kehadirannya sekaligus mengumumkan langkah strategis perusahaan ke depan dengan logo barunya. Bahkan, SMK disebut bakal menampilkan mobil listrik yang diduga hasil rebadge Netavi dari Hozon Auto, perusahaan otomotif asal China. Logo baru SMK juga disebut menyerupai merek Hozon. Ini lagi ya, logo SMK aja mirip juga dengan merek Hozon ya. Terus mobil listrik SMK juga ternyata rebadge aja ya, ganti logo aja dari Neta 5 ya, V. Hozon Auto dari Cina juga. Terus mana yang hasilnya ya? Mobil nasional seperti Proton di Malaysia. Padahal seharusnya kalau serius Joko Widodo ini dalam 10 tahun sebenarnya ya banyak sekali hal yang bisa dilakukan sebagai presiden ya. Sebagai presiden tadi itulah ya, mengasih insentif pajak, terus memberikan pinjaman lunak lah segala macam, membantu pemasarannya untuk dalam negeri dan segala macam seperti yang pemerintah Malaysia lakukan dan berhasil gitu. Jadi besok takutnya kita ya akan ada pemimpin yang benar-benar serius ingin mengembangkan mobil nasional, tetapi sudah trauma ya akibat Joko Widodo ini gitu loh. Pemimpin yang nanti muncul atau mencapreskan diri bermimpi besar, tetapi kita sudah cenderung atau ya sudah apatis gitu loh, karena traumatis ya dengan Joko Widodo gitu loh. Karena apa? Ya mimpi-mimpinya Indonesia gagal ya. Mobil nasional SMK gagal. Dia mengaku sebelum presiden tidak mau utang, ternyata 8.000 triliun lebih hutang menumpuk. Seolah-olah anaknya tidak berniat politik, ternyata sekarang jadi wapres, jadi gubernur, ya, mantunya juga ya. Terus seolah-olah dia anti bansos, anti bantuan uang tunai, ternyata ya, apalagi menjelang Pilpres kemarin tahun 2024 malah nyaris 500 triliun rupiah ya dia cairkan, dia gelontorkan dana APBN untuk bansos itu ya. Jadi inilah inkonsistensi ini. Jadi kalau kita nanti takutnya saya muncul seorang calon presiden yang benar-benar bermimpi besar untuk Indonesia, kita traumatis karena Joko Widodo ini gitu loh. Makanya semoga parpol-parpol ini juga belajar, karena pintu masuk untuk calon presiden kan cuma dari parpol ya, nggak bisa independen
nggak bisa perseorangan begitu. Ya harusnya kalian belajar, jangan lagi calonkan presiden yang seperti ini gitu loh. Ya, yang nggak bisa dipegang omongannya, inkonsisten gitu. Kalian harusnya parpol belajar untuk menemukan pemimpin terbaik, meskipun itu bukan orang yang terkenal, orang yang pintar menjilat, orang yang pintar manggut-manggut begitu, ya, tunduk-tunduk seperti sopan, seperti santun, tetapi ternyata tidak. Ya, biarkan dia seperti jati dirinya. Rakyat belajar, ya, bahwa pemimpin besar itu bukan harus tunduk-tunduk, sopan-sopan omongannya, tetapi hasilnya nol, gitu. Ya, biarkan dia menjadi dirinya sendiri, supaya rakyat juga belajar, ya, bahwa pemimpin yang baik itu bukan harus yang kata-katanya sopan, halus, lembut, santun, tunduk-tunduk kayak babu, ya. Ya, biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Gitu ya. Parpol ini juga harus belajar, ya. Dan harus juga berdemokrasi. Jangan ketua umumnya itu aja, ya. Ketua umumnya itu aja. Ya, parpol miliknya keluarga. Ngakunya demokrasi. Ada yang namanya Demokrat lah, ada Demokrasi Indonesia lah. Aduh. Semua dinasti. Padahal dari parpol lah pemimpin itu ada. Mulai dari bupati, gubernur, dan presiden. Padahal parpolnya sendiri tidak demokrasi. Ya, bagaimana demokrasi kalau pemimpinnya dari bapak ke anak, dari ibu ke anak, segala macam. Padahal di biaya negara juga parpol itu, ya, persuara itu sekian, dan anggota dewan terpilih dibayar negara juga. Udah amburadulnya sebenarnya negara ini. Takutnya saya, ya, Indonesia hancur, NKRI akan punah, ya, tahun 2030 sesuai prediksi Prabowo Subianto yang dia kutip dari apa novel atau apa itu, ya. Bisa jadi itu terjadi. Ya karena semua orang nggak mau tahu, ya. Semua orang nggak mau tahu, mau memperkaya diri sendiri, pasir laut, tambang, hutan tebas, ya. Nggak peduli rakyat sengsara, nggak peduli, yang penting kantong penuh, ya. Setelah itu dia mati, seperti seolah-olah uangnya dibawa, ya. Uang-uang kertasnya itu dibawa ke kuburannya atau dalam bentuk emas. Nggak peduli dia dengan generasi ke depan. Jadi pemimpin-pemimpin seperti inilah yang membuat Indonesia semakin nyata, ya, akan bubar 2030 ini kalau nggak diperbaiki secepatnya, ya. Seperti kanker yang sudah stadium 4 atau 5, ya sudah tinggal menunggu waktu gitu, ya, mungkin Indonesia ini. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.